Lo pikir portofolio lo aman karena lo pegang blue chip? Ada sebuah angka yang ditakuti oleh sebuah banker di Wall Street. Angka yang bikin tidur para petinggi Federal Reserve nggak nyenyak. Angka itu bukan utang Amerika, bukan defisit Cina, tapi jumlah uang panas sebesar 1.100 triliun USD yang sedang terjebak di Jepang. Kalau selama ini lo pikir Nasdaq naik karena AI, atau Bitcoin naik karena adopsi massal, lo salah besar. Dunia sedang tidak tumbuh, dunia sedang meminjam nyawa dari Jepang. Coba bayangkan, lo bangun pagi, saldo lo merah minus 30%, bukan karena perang nuklir, tapi karena seorang kakek di Tokyo memutuskan menaikkan suku bunga sebesar 0, sekian persen. Gue nggak tahu video ini bertahan berapa lama sebelum dibilang nyebarin ketakutan. Tapi gue lebih mending lo takut sekarang dan selamat, daripada lo tenang tapi bangkrut bulan depan. Video ini bukan teori konspirasi. Ini struktur sistem keuangan dunia, dan hari ini strukturnya sedang retak. Pernah nggak lu mikir, gimana caranya orang kaya di New York bisa beli rumah mewah tanpa kerja keras? Jawabannya, bukan karena mereka pintar, tapi karena mereka punya mesin pencetak uang gratis di Jepang. Namanya Yen Carry Trade, dan mesin ini baru saja rusak. Mari kita bicara logika preman. Bayangkan ada satu bank di dunia yang bunganya 0%. Lu pinjam 10 miliar, tahun depan lu balikin 10 miliar juga. Gila kan? Inilah yang dilakukan Wall Street selama 30 tahun. Mereka pinjam yen karena bunganya nyaris 0. Lalu mereka bawa lari ke Amerika buat beli saham Nvidia atau Bitcoin yang returnnya 20-50%. Selama yen tetap lemah, mereka untung 2 kali, dari kenaikan aset dan dari nilai yen yang semakin sampah. Tapi ini jebakannya. Saat lo semua pesta pakai duit pinjaman, tiba-tiba yang minjamin bilang, "Gue mau duit gue balik sekarang." Boom, itulah kalimat likuiditas. Hati-hati dengan apa yang lo doakan. Biasanya, ekonomi membaik itu berita bagus kan? Tapi di Jepang, itu berita kematian. Saat Jepang akhirnya bangkit dan menaikkan suku bunga, itu adalah lonceng kematian bagi portofolio investasi lo. Loh, kok bisa? Gue jelasin angka simpelnya yang bakal bikin lo mikir 2 kali buat buy the dip minggu ini. Masalahnya bukan di Jepang, masalahnya dunia sudah kecanduan narkoba uang murah. Saat BOJ menaikkan suku bunga 0,25%, itu bukan sekedar angka, itu adalah margin sell massal. Bayangkan lo punya utang 1 miliar yen, tiba-tiba bunga naik dan yen menguat. Utang lo yang tadinya kerasa kecil, sekarang membengkak secara nilai dolar. Para institusi besar panik. Mereka harus segera melunasi hutang yen itu. Gimana caranya? Mereka harus jual aset yang mereka pegang sekarang. Saham teknologi, emas, hingga kripto. Inilah forced selling. Dunia tidak hancur karena fundamentalnya jelek. Dunia hancur karena semua orang butuh cash di saat yang bersamaan. Kenapa setiap ada masalah di Jepang, Bitcoin selalu jatuh duluan daripada saham Apple? Kebanyakan YouTuber bilang, itu karena well jualan. Sini gue kasih tahu rahasianya, yang cuma diketahui trader top tier. Bitcoin itu bukan sekedar aset. Bitcoin itu jaminan hutang paling liquid. Lo harus perhatikan rantai makanannya. Saat institusi butuh uang tunai dalam hitungan menit buat bayar hutang yen, mereka nggak jual gedung, mereka bakal jual apa yang paling gampang dijual. Contohnya kripto. Itulah kenapa kripto disebut leading indicator. Kalau lo lihat tiba-tiba Bitcoin drop tanpa alasan jelas, jangan cek berita kripto, tapi cek kurs USD JPY. Nasdaq adalah target berikutnya. Saat raksasa ini kehabisan kripto buat dijual, mereka bakal mulai memutilasi portofolio saham mereka. Saat kartu jatuh di Tokyo, seluruh meja taruhan di New York berantakan. Ini bukan fluktuasi, ini adalah refragging paksa. Di saat lo panik lihat cat merah, ada sekelompok orang yang lagi senyum sambil menikmatin kopi. Mereka bukan hebat, mereka cuma tahu satu hal. Kekayaan itu nggak pernah hilang, dia cuma pindah tangan. Lo tetap mau jadi donatur mereka, atau mau ikut cara mainnya? Jangan skip, karena poin nomor 2 ini paling krusial. Kekayaan dipindah saat sistem sedang rusak. Strategi lo, pegang cash atau yen. Saat dunia butuh likuiditas, cash is king, tapi yen is good. Tunggu dislokasi. Cari aset fundamental, Bitcoin, atau blue chip, bukan karena perusahaannya bangkrut, karena ada institusi yang dipaksa jual. Masuklah saat darah di jalanan, bahkan jika itu darah lo sendiri. Krisis adalah cara alam semesta melakukan redistribusi kekayaan kepada mereka yang punya persiapan. Gua berani taruhan,
Setelah video ini selesai, 90% dari lo bakal tetap nggak ngelakuin apa-apa. Dan itu alasan kenapa 90% orang bakal tetap miskin saat krisis. Lo termasuk yang 90% atau 10% yang berani ambil posisi. Jangan jadi hero, jangan coba menebak bottom hanya karena lo merasa harganya sudah murah. Market bisa tetap irasional lebih lama daripada lo bisa bertahan hidup tanpa uang. Jangan all in sebelum badainya lewat. Lo bukan cari siapa yang benar, lo cari di mana orang lain salah harga. Di saat semua orang teriak kiamat, lo harus punya kejernihan pikiran. Ingat, lo adalah predator di pasar ini, bukan korban. Dunia yang kita kenal selama 30 tahun terakhir sedang berubah. Era uang gratis sudah selesai, mungkin besok Nasdaq hijau, mungkin minggu depan Bitcoin ATH lagi, tapi pondasinya sudah retak. Sekarang pilihannya ada di lo. Mau terus jadi penumpang yang nggak tahu kenapa kapalnya goyang, atau lo mau belajar cara pegang pengemudi. Pahami Jepang, maka lo akan tahu kemana uang dunia bergerak. Gua Ferdi, dan gua lihat lo di level berikutnya.